Ketua Umum PBNWDI TGB Muhammad Zainul Majdi menghadiri acara tablik akbar dan halal bihalal PBNWDI di lapangan Penjor, Desa Genggelang, Kabupaten Lombok Utara. TGB yang juga merupakan Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo ini mengajak masyarakat menjalankan demokrasi dengan bijak, menjauhi rasa kebencian serta tetap kompak dan menjaga persatuan demi keutuhan bersama. Setelah menghadiri acara tablik akbar dan halal bihalal, TGB mengisi pengajian umum keagamaan di Masjid Agung Baitur Rohim, Tanjung, Lombok Utara. Dalam ceramahnya, TGB mengajak ribuan jamaah untuk berkontribusi dalam menjaga perdamaian. Perlunya keadaan, perlu kondisi, perlu situasi, dan salah satu wasilah yang bisa menjaga supaya hidup kita bisa berjalan dengan baik dan kita bisa menunaikan perintah Allah dengan baik adalah perdamaian. Momen halal bihalal menjadi salah satu cara mempererat persaudaraan khususnya di Kabupaten Lombok Utara. Menghadapi tahun politik, masyarakat diminta tetap menjaga persatuan dan kesatuan dan tidak terpecah belah hanya karena berbeda pilihan. Dari Lombok Utara, Hari Kasih di iNews melaporkan. Berita hoaks menjadi salah satu ancaman serius untuk kesuksesan pemilu 2024 mendatang. Untuk mengatasi masalah ini, Ketua Umum PBNWDI TGB Muhammad Zainul Majdi mendorong kaum milenial tidak teracuni oleh pemikiran yang berlandaskan berita bohong. Hal ini disampaikan TGB saat menghadiri tablik akbar di Ponpes Darul Falah, Lendang Batah, Dusun Mekar Damai, Kabupaten Lombok Tengah. Kita bisa bayangkan kalau anak-anak muda kita yang merupakan kekuatan Indonesia ke depan, tulang punggung untuk membangun, itu pikiran mereka teracuni oleh hoax. Kita perlu anak-anak muda kita punya cara berpikir yang bersih dan punya fokus untuk membangun Indonesia ke depan. TGB yang juga merupakan Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo ini menghadiri tablik akbar dan halal bihalal NWDI di Desa Gelogor, Kediri, Lombok Barat. Dalam acara yang juga dihadiri Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Siti Rohmi Jalillah ini, TGB juga melaksanakan prosesi wisuda santri Hamzan Wadi secara simbolik. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi, pemirsa, bersama saya Aya Nufus dan rekan saya Primana Tenaya. Ya. Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka kunjungan kerja ke Jawa Timur. Keduanya melakukan pertemuan secara tertutup di Museum dan Galeri SBY di Pacitan. Di sela kegiatan kunjungan kerjanya ke Jawa Timur, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Keduanya melakukan pertemuan tertutup di Museum dan Galeri SBY yang berada di Kelurahan Ploso, Pacitan. Prabowo mengaku keduanya bertemu dalam rangka halal bihalal dan pernah sama-sama menempuh pendidikan di Akademi Tentara Nasional Indonesia. Ya, kita ya namanya beliau senior saya, beliau sama-sama, kita dulu sama-sama di Akabri, dan ya kita banyak nostalgia, tapi juga intinya kan menyambung silaturahim, menyambung ya persahabatan dan sebagainya. Selain silaturahmi dan bernostalgia, keduanya juga membicarakan isu terkait kebaikan bangsa di masa depan. Saya juga tidak mengetahui arah ke depannya seperti apa. Jadi dari jam pagi tadi kami menyambut di Lanut ini, kemudian mengikuti acara beliau untuk penyerahan kendaraan di Koramil. Setelah itu beliau ada acara silaturahmi dengan Bapak SBY di museum. Nah, itu beliau berdua. Sebelum bertemu Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Pertahanan bertemu dengan prajurit Koramil dan menyapa warga di Pacitan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subaiki, iNews melaporkan. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo melanjutkan safari politiknya di Palembang, Sumatera Selatan. Sebelumnya, pemirsa, Gubernur Jawa Tengah itu sudah menyambangi Provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Utara. Baca Pres 2024 Ganjar Pranowo menghadiri acara silaturahmi dan safari budaya di Main Dining Hall di Wisma Atlet Jagabiring, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Ganjar disambut ribuan pendukung, relawan, dan simpatisan. Dalam acara ini, Ganjar disematkan Tanjak Melayu oleh Sultan Mahmud.
Penyematan perlengkapan pakaian bangsawan Palembang itu merupakan simbol diterimanya Ganjar sebagai salah satu keluarga bangsawan Kesultanan Palembang Darussalam. Dalam kesempatan ini, Ganjar mengajak para relawan untuk menjaga adab dan tidak saling membuli. Maka kalau hari ini dalam dunia digital, kemudian banyak orang main hoax, main bully, rasa-rasanya kok bukan budaya kita. Bukan budaya kita. Karena kita diajari adab, saya diajari adab. Maka banyak sekali muncul para relawan, muncul kelompok-kelompok dari, ya Pak Ganjar, kita dukung, iya, sabar. Satu, tetap jaga adab. Tetap jaga adab. Jangan membuli. Dalam safari politiknya ke Palembang, Ganjar juga menghadiri konsolidasi PDIP Sumsel pemenangan Pilpres 2024 di Gor Depot, Jakabaring. Kehadirannya disambut meriah oleh ribuan kader PDI Perjuangan. Ganjar meminta agar seluruh kader menguatkan suara dan dukungan di masing-masing daerah perwakilannya. Hal itu didorong Ganjar agar kemenangan 3 kali berturut-turut atau hat-trick PDIP dalam Pilpres 2024 bisa terwujud. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Pemirsa, PDI Perjuangan masih menggodok nama cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Sekjen PDI Perjuangan, ada 10 nama bakal cawapres sedang digodok dan dianalisis mendalam. Sejumlah nama besar muncul dan digadang-gadang akan menjadi kandidat calon wakil presiden yang diusung PDIP di Pilpres 2024 mendatang sebagai pendamping Ganjar Pranowo. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan calon wakil presiden sedang digodok semaksimal mungkin untuk mendapatkan pasangan terbaik. Ia juga menambahkan, sesuai dengan yang disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, bahwa nama cawapres pasangan Ganjar sedang dilakukan pemetaan dan analisis secara dinamis. Hasto pun membeberkan, saat ini ada 10 nama cawapres potensial yang akan maju bersama Ganjar di kontestasi pemilu 2024 mendatang. Ya, semua nama tentu saja ada aspek-aspek perpaduan kepemimpinan, pengalaman, dan kemudian juga bagaimana untuk mendapatkan dukungan rakyat di atas 50% plus 1. Sehingga nama-nama tersebut sama dalam pengertian opportunity-nya, tetapi berbeda-beda ditinjau dari pengalamannya, kemampuan untuk meningkatkan elektoral, kemudian juga bagaimana kesatupaduan di dalam menjalankan visi misi yang saat ini telah mendekati tahap akhir dipersiapkan oleh PDI Perjuangan. Hasto pun menyebut agenda terdekat PDI Perjuangan, yakni memperingati Bulan Bung Karno yang puncaknya dilaksanakan pada 24 Juni mendatang. Selain itu, tahapan pendaftaran nama Capres-Cawapres ke KPU RI yakni Oktober mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan memanggil Gibran Rakabuming Raka ke Jakarta pada Senin pagi mendatang. Pemanggilan diduga terkait pertemuan Gibran dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Surakarta Jumat malam lalu. Kader PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Raka dipanggil Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan pada Senin pagi ke Jakarta. Wali Kota Surakarta ini rencananya menghadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada pukul 10 pagi. Pemanggilan diduga terkait dengan buntut pertemuannya dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Sebagai Wali Kota Surakarta, Gibran mengaku hanya menjadi tuan rumah menyambut tamunya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat datang berkunjung. Relawan mengerucut ke 2 nama. Yang namanya relawan itu tidak bisa dipaksa, harus ke sini, harus ke sini, tidak bisa. Namanya relawan itu orang-orang yang kritis, ya itu. Kehadiran Mas Fadil sendiri. Kalau saya disuruh ngumpulin yang dukung
selain Pak Prabowo yang dukung Pak Ganjar lebih banyak lagi. Namanya relawan ya seperti itu. Bukan berarti terus saya kemarin mendukung ya, kan nggak pernah keluar dari mulut saya dukung ini, dukung itu kan. Dan kemarin menjemput beliau, mengajak makan beliau sebagai seorang menteri. Jumat malam lalu, sejumlah relawan Jokowi dan relawan Gibran se-Jawa Tengah dan Jawa Timur menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Dukungan tersebut disampaikan usai Prabowo bertemu dengan Gibran di angkringan Oma Semar, Surakarta, yang juga dihadiri para relawan. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri hadiri peluncuran 58 buku dalam acara Hari Jadi ke-58 Lemhanas. Megawati meminta Jenderal peduli dengan kesejahteraan rakyat dan juga prajurit serta Polri mengevaluasi diri agar kasus Sambo tidak terulang. Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri memberi pidato dalam acara Hari Jadi ke-58 Lembaga Pertahanan Nasional sekaligus peluncuran 58 buku dari alumni, pengajar hingga profesional Lemhanas. Salah satu penulis buku adalah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dengan judul Geopolitik Bung Karno. Acara dihadiri sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara. Dalam sambutannya, Megawati meminta para jenderal peduli dengan kesejahteraan anak buahnya agar lebih diperhatikan. Sementara 3 matra TNI diminta berpikir realistis dan objektif dan bersatu padu melindungi negara. Selain itu, Megawati juga meminta kepolisian memperbaiki diri dan tak ingin kasus seperti Verdi Sambo terulang. Maaf ya, Pak Polisi. Ya saya bilang polisi itu saya loh yang memisahkan. Jangan lupa loh, Presiden RI kelima loh, dengan susah payah karena itu TAP MPR. Nah, ayo kalau ndak percaya lihat. Lah kok sekarang aku denger si Sambo lah, si Soponeh iku. Ih lo saya terus terang aja, orang emang bener loh. Gimana sih polisi sekarang itu? Saya ngomong sama Presiden, Pak, polisi itu ngapain sekarang gini? Megawati sebelumnya juga telah memberikan arahan kepada Lemhanas untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, serta arahan yang sejalan dengan tugas yang diamanatkan Presiden, yaitu merancang transformasi untuk tahun 2045. Agar seperti yang tadi dikatakan Ibu Mega, aksi reaksi dialektika dinamis terus-menerus terjadi sehingga kita tetap bisa update, tetap relevan untuk mencari terobosan-terobosan yang harus kita punyai agar Indonesia bisa keluar dari zona nyamannya sekarang, bisa melompat mencari terobosan untuk transformasi 2045. Megawati yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila juga meminta Lemhanas konsisten menjalankan tujuan pembentukan lembaga yang berperan penting dalam ketahanan negara. Dari Jakarta, Nurul Alfi, Yudi Permana, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar kembali safari politik dan kali ini menemui Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Muhaimin Iskandar atau Caimin tiba di kediaman Tri Sutrisno yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat sekitar pukul 10 pagi. Caimin didampingi oleh sejumlah pengurus PKB seperti Waketum PKB Zazilul Fawait hingga Sekjen PKB Muhammad Hasanuddin Wahid. Dan kepada Caimin, Tri Sutrisno berpesan bahwa jika ingin menjadi seorang pemimpin, tak cukup dengan kepintaran saja, namun harus memiliki hati yang bersih serta mempunyai iman dan takwa yang kuat. Menurut Caimin, Tri Sutrisno merupakan sosok yang konsisten dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nanti ya Pak. Yang paling penting beliau ini luar biasa, usia sudah 87, masih sangat istiqomah, konsisten, ilmu-ilmunya luar biasa. Yang paling penting istiqomah, konsisten, kemudian tetap pada pendirian yang kuat. Salah satunya beliau mengingatkan
untuk menjadi pemimpin yang benar itu yang pertama harus pintar, yang kedua hatinya bersih, yang ketiga punya iman dan takwa yang kuat. Presiden tadi basisnya tersebut 3 itu. Ini pintar, hatinya jahat, korupsi, menabot kancane. Ini baik, ini lembek jangan, baik. Kurang, kita ini bertuhan kan, ketuhanan agama apapun itu berketuhanan. Tuhan itu memberikan ajaran, intinya pada iman, percaya, dan takwa. Jadi pemimpin itu terang pikirannya, bersih hatinya, dan mantap iman takwanya. Partai Keadilan Sejahtera menggelar acara puncak Milad ke-21 di Istora Senayan, Jakarta. Sejumlah tokoh partai politik hadir dalam acara tersebut. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menggelar acara puncak Milad ke-21 di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu siang. Ribuan kader PKS mulai dari Ketua Majelis Syuro, Presiden PKS, Sekjen, hingga kader DPW dan DPD dari wilayah Jakarta, Banten hingga Bandung hadir dalam acara puncak Milad ke-21 yang berlangsung dan juga mengusung tema Menang Bersama Rakyat. Sejumlah tokoh seperti mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan bakal calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan juga hadir. Pertama saya mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini PKS bisa melaksanakan peringatan Milad PKS yang ke-21. Dan ini bertepatan juga dengan peringatan 21 tahun reformasi. Kita mengetahui bahwa PKS lahir dari bukan sendiri, tapi awalnya adalah Partai Keadilan. Ini dari rahim reformasi.